OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1986 sampai bab 1990. Keluarga Yagyu terletak di area kosong di pinggiran Kastil Edo. Karena gengsi keluarga Yagyu, kawasan sekitar keluarga Yagyu menjadi sepi, bahkan tidak ada binatang yang terlihat. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Yagyu dikelilingi oleh energi pedang yang mengerikan, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Di aula keluarga Yagyu, semua master klan Yagyu ada di sini. Mereka berkumpul karena tindakan Buyi membunuh dewa baru-baru ini. Meskipun mereka tidak bergabung dengan organisasi Matahari Hitam, klan Yagyu tetap bergabung. Duduk di atasnya adalah kepala keluarga Yagyu, Yagyu Tenfeng, yang juga merupakan ayah dari Yagyu Kenkage. Menurutmu, bisakah dewa pembunuh biasa mendatangi kita? Katanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Haha, biarpun dia punya 100 keberanian, dia tidak akan berani menantang keluarga Yagyu, kan? Kecuali dia gila atau ingin mati, semua orang tahu bahwa kekuatan tempur keluarga Yagyu kita lebih kuat daripada Black Sun, memprovokasi kami, sakit. Setiap orang di keluarga Yagyu memiliki keyakinan misterius pada kekuatan mereka. Mereka tidak terkalahkan, terlebih lagi, nenek moyang legendaris mana yang masih hidup. Pendekar pedang Dongdao yang diakui, siapa yang berani mengalahkan ini? Ngomong-ngomong, di mana Jian Ying? Yagyu Seng Tianfeng mau tidak mau bertanya. Bukankah aku sudah memberitahunya untuk datang ke pertemuan itu? Di mana yang lain? Dia membuat putranya pusing. Tidak hanya dia kuat, dia juga sangat dicintai oleh nenek moyangnya. Ada pelanggaran hukum dalam keluarga. Hal yang sama terjadi di Pulau Timur. Bahkan ayahnya tidak bisa mengendalikannya. Tuan muda belum kembali. Sepertinya dia pergi bersenang-senang. Kata seorang pengurus rumah tangga, bajingan ini, pada saat ini, dia masih bersenang-senang dan minum. Yagyu Tianfeng mengutuk dengan marah. Dia sebenarnya tidak menyalahkan. Namun dia sedikit khawatir dengan keselamatan putranya. Dewa pembunuh biasa menunjukkan sisi kuatnya, yang membuat orang takut. Tuan, yakinlah, Tuan muda tidak akan berada dalam bahaya, sebaliknya, siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Jika pembunuh biasa bertemu dengan Tuan muda, maka tidak ada orang lain yang perlu mengambil tindakan. Tuan muda bisa memecahkan. Semua orang tertawa. Mereka tidak perlu khawatir Yagyu Kenkage sendirian. Hanya khawatir tentang orang lain. Mendengar hal tersebut, Yagyu Tenfeng tersenyum dan menyentuh janggut higienisnya. Dia sangat tidak puas dengan tingkah laku dan gaya putranya. Tapi saya sangat puas dengan kekuatannya sehingga saya tidak lagi puas. Itu nomor 1 di peringkat matahari, dia sendiri berada di peringkat kedua di belakang. Siapa yang berani macam-macam dengan anak iblisnya? Salah satu putranya dapat mencapai suatu negara. Singkatnya, siapapun di organisasi Black Sun dapat terprovokasi, tetapi putranya tidak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Daxia Li Buyi datang mengunjungi keluarga Yagyu. Kalimat ini seperti guntur dari langit, menembus segalanya dan bergema di setiap sudut keluarga Yagyu. Apa, Li Buyi, dewa pembunuh Daxia Buyi? Dia benar-benar datang, sungguh berani. Itu bukan markas Black Sun, tapi dia datang kepada kita. Alih-alih marah, para penguasa Yagyu keluarga semua tertawa. Tuan, apakah Anda ingin memberitahu keluarga Black Sun Watanabe, pembunuh rakyat jelata akan datang ke tempat kita? Seseorang bertanya pada Yagyu Tenfeng. Yagyu Tianfeng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu,
setelah kami membunuh dewa pembunuh bui, kami akan memberitahu mereka dan memberitahu semua orang di Black Sun betapa kuatnya klan Yagyu kami. Tidak perlu bersatu, klan kami sudah cukup, ayo pergi. Semuanya ikuti aku keluar dan lihat. Yagyu Seng Tianfeng bergegas ke pintu bersama sejumlah besar ahli. Puf, puf, ratusan penjaga di pintu semuanya telah tersingkir. Pintu klan Yagyu juga terbalik. Dewa pembunuh bui ada di depan. Seolah dewa pembunuh tak terbendung, membunuh klan Yagyu selangkah demi selangkah. Ye Junlin menyeret tubuh Yagyu Kenying ke belakangnya. Kamu Li Bui, kamu berani membobol klan Yagyu saya. Saya khawatir kamu tidak sabar untuk hidup. Yagyu Tianfeng datang dengan cepat membawa ratusan tuan dari keluarga untuk menghentikan Bui membunuh dewa. Jalan bagi mereka berdua. Semua orang senang menyaksikan Bui membunuh dewa itu. Kamu boleh macam-macam dengan kekuatan apapun di organisasi Black Sun, tapi jangan main-main dengan kami, klan Yagyu. Tendanganmu seperti tendangan kelempengan besi, hahaha. Ada orang yang ada di sini untuk mati. Itu sungguh konyol. Semua orang memandang pembunuh biasa dengan jijik, dan tiba-tiba semua orang memperhatikan Ye Junlin di belakang mereka. Mengapa dia menyeret seseorang bersamanya? Apakah pakaian orang tersebut terlihat familiar? Mungkinkah ini? Pikiran buruk menyebar di benak saya. Bahkan Yagyu Tenfeng memperhatikan hal ini. Ini sepertinya salah satu milik mereka, tapi pakaian saja tidak bisa memutuskan. Apakah ini dewa kematian biasa yang secara khusus menemukan seseorang untuk memprovokasi dia? Sudah kubilang, kami telah menyinggung orang yang salah, kami tidak bergabung dengan organisasi Matahari Hitam. Kami bisa mengandalkan satu keluarga saja, tidak, kami bisa mengandalkan Tuan Muda Yagyu Kenkage. Dia cukup untuk membunuhmu. Klan Yagyu semuanya berteriak, bang. Kali ini, Ye Junlin menendang tubuh Yagyu Kenying ke depan. Apakah ini Yagyu Kenying yang kamu bicarakan? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum, ini. Saat semua orang melihat tubuh Yagyu Kenying dengan jelas, semua orang tercengang. Boom, semua orang sepertinya disambar 5 petir. Mereka menjadi gila, satu demi satu menjadi gila. Ini Tuan Muda, seru seseorang. Mereka berulang kali memastikan bahwa ini adalah Yagyu Kenkage. Berbeda sekali dengan Yagyu Kenkage yang keluar di pagi hari. Di pagi hari dia masih hidup dan bersemangat. Sekarang dia menjadi mayat yang kaku. Ini, satu demi satu tercengang, plop. Beberapa orang bahkan tidak bisa menerimanya dan jatuh ke tanah. Pedang bayangan, Tuan, kerumunan itu meraung histeris. Nak, anakku, Yagyu Tenfeng tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, memeluk tubuh Yagyu Kenying dan menangis dengan sedihnya. Ini merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Yagyu. Karena keberadaan Yagyu Kenkage, dominasi mereka di Pulau Timur bisa diperpanjang hingga 100 tahun ke depan. Inilah harapan keluarga mereka, tapi tidak ada yang menyangka dia akan mati. Ini, tidak bisa diterima, kenyataannya terlalu menakutkan. Salah, bagaimana Yagyu Kenkage bisa mati? Dia sangat kuat, nomor 1 di daftar matahari. Dia adalah ahli pedang kecil, siapa yang bisa membunuhnya? Apakah itu palsu? Semua orang menjadi curiga. Namun kenyataannya memang demikian, Yagyu Kenying telah meninggal, dan tubuhnya masih hidup di hadapannya. Anda harus mempercayainya meskipun Anda tidak mempercayainya. Mata semua orang terfokus pada satu orang, dewa pembunuh biasa. Sekarang tampaknya dewa pembunuh rakyat jelata membunuh Yagyu Kenkage.
Dia lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Bunuh dia bagaimanapun caranya. Teriak Yagyu Tenfeng. Tuan dari keluarga Yagyu menyerang dewa pembunuh rakyat jelata dengan gila-gilaan. Ye Junlin tersenyum, sekarang adalah waktunya untuk mengujimu, aku tidak akan mengambil tindakan. Ye Junlin menggunakan cara untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar, dan dinding angin memblokir segalanya. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi. Jika dia ingin dewa pembunuh Bui meningkatkan kekuatannya, dia harus menghadapi semua master klan Yagyu sendirian. Para penguasa klan Yagyu menyerang dewa pembunuh rakyat jelata dengan gila-gilaan dan bertarung dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Dewa pembunuh Bui juga menjadi lebih berani saat dia bertarung. Di antara klan Yagyu, Yagyu Kenkage mungkin lebih sulit untuk dihadapi, tapi yang lain baik-baik saja. Saat ini, ada ahli dari klan Yagyu yang melihat Ye Junlin menyaksikan pertempuran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bunuh dia, mereka semua bergegas menuju Ye Junlin. Ye Junlin menghela nafas, "Hei, kamu menemukan lawan yang salah." Boom! Boom, selusin master yang menyerang Ye Junlin tiba-tiba meledak menjadi kabut darah ketika mereka berada kurang dari 5 meter jauhnya. Sekelompok master lain yang menyerang Ye Junlin meledak menjadi kabut darah dari udara tipis. Saat itulah Ye Junlin menarik perhatian semua orang. Dia luar biasa, ternyata semua orang fokus pada pembunuh biasa. Dan tidak ada yang menganggap serius Ye Junlin. Sekarang sepertinya dia tidak biasa, sekarang tidak ada yang berinisiatif untuk merepotkan Ye Junlin. Tujuan mereka adalah membunuh dewa pembunuh rakyat jelata terlebih dahulu. Belum terlambat untuk menyingkirkan Ye Junlin, dewa pembunuh rakyat jelata terjerat dengan banyak tuan. Segera, bahkan Yagyu Tenfeng, yang menempati peringkat kedua di Sun List, bergabung dalam pertempuran. Sisi lain, sudah ada puluhan ribu ahli berkumpul di markas besar organisasi Matahari Hitam. Dan banyak teknologi modern telah dipasang. Mereka juga memasang berbagai jebakan dan penyergapan. Melihat markas besar yang tak tertembus, para penasihat klan Watanabe tersenyum puas. Sekarang mereka sedang menunggu dewa pembunuh biasa datang dan mati. Ngomong-ngomong, di mana keberadaan dewa pembunuh Bui dan yang lainnya? Di mana mereka sekarang? Seharusnya mereka datang langsung ke kita kan, klan Watanabe. Mulai menanyakan keberadaan dewa pembunuh Bui dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka memikirkan apakah Bui Sasen dan dua lainnya akan pergi ke klan Yagyu. Karena itu sama sekali bukan masalah. Bahkan orang bodoh pun tidak akan memilih klan Yagyu terkuat terlebih dahulu. Maka itu hanya untuk mereka. Mereka ditemukan di sini 2 jam yang lalu. Mereka datang untuk kita. Tetapi mereka menghilang. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kami mencari kemana-mana dan tidak menemukan jejak mereka. Iya, dan masalah ini, para penasihat keluarga Watanabe segera duduk bersama untuk berdiskusi. Mereka berdiskusi dan mencapai hasil. Sekarang semua kekuatan yang tersisa dari organisasi Matahari Hitam telah bersatu, membuat dewa pembunuh Bui merasa malu. Oleh karena itu, dewa pembunuh biasa tidak akan datang untuk membalas dendam dengan cara yang sombong. Dia pasti akan melakukan serangan diam-diam. Lewati perintah, semua orang harus lebih waspada dan waspada untuk mencegah dewa pembunuh Buri melakukan serangan diam-diam. Semua orang mengira dewa pembunuh Bui akan melakukan serangan diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa dewa pembunuh rakyat jelata saat ini sedang bertarung dengan klan Yagyu. Mereka tidak memikirkannya, dan tidak memeriksanya. Jadi tidak tahu, di keluarga Yagyu, dewa pembunuh sipil telah membunuh Mata Merah. Dia berlumuran darah,
baik dari musuhnya maupun dari dirinya sendiri. Dalam beberapa kesempatan dia berada dalam bahaya. Tapi Ye Junlin tidak pernah membantu. Ini adalah pengalaman dewa pembunuh bui. Bahkan jika dia mati, itu tidak bisa membantunya. Begitu dia keluar dari darah dan tulang, dia akan mencapai alam lain. Engah. Selama pertarungan, beberapa master klan Yagyu terjatuh lagi. Namun dewa pembunuh bui meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Tapi dia lebih kuat, dia jelas terluka parah. Tetapi kekuatan dan momentum bertarungnya semakin kuat. Bunuh, Yagyu Tenfeng sangat ingin membalaskan dendam putranya dan berperang melawan pembunuh biasa. Waktu berlalu menit demi menit, semakin banyak klan Yagyu yang tumbang. Mereka semua putus asa, dewa pembunuh bui terlalu ganas. Perang semakin sengit. Apa yang terjadi? Setiap kali dia merasa seperti akan jatuh, tapi dia selalu bisa bertahan. Satu orang membunuh klan Yagyu karena putus asa. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa evaluasi kekuatan tempur dewa pembunuh bui sepenuhnya salah. Setiap orang secara bertahap bisa menerima mengapa Yagyu Kenkage meninggal. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang kuat sebenarnya adalah Ye Junlin. Dialah yang membunuh Yagyu Kenkage. Dewa pembunuh bui vs klan Yagyu adalah kursus yang dia buka khusus untuk Li Bui. Dan dia takut semua orang akan menjadi gila. Puff, Yagyu Tenfeng terlempar. Dia putus asa. Dia berteriak, "Tolong ambil tindakan. Leluhur, klan Yagyu, kita akan binasa. Leluhur, tolong ambil tindakan. Leluhur, tolong ambil tindakan." Semua orang di klan Yagyu berteriak. Saat ini, kehidupan dan kematian klan Yagyu telah mencapai tahap. Jika nenek moyang tidak keluar, maka klan Yagyu pasti akan binasa. Bas-bas, tiba-tiba terdengar suara pedang di udara. Semua orang di klan Yagyu menjadi bersemangat, nenek moyang keluar dari gunung. Di puncak gunung tak jauh dari situ, tiba-tiba gunung berapi meletus. Asap tebal menutupi langit dan matahari, dan magma panas turun. Padahal gunung berapi yang terletak tidak jauh dari marga Yagyu itu kecil. Namun ketika pecah, tetap saja menakutkan. Terlihat menakjubkan dari kejauhan. Nenek moyang ada di sini, dikatakan bahwa nenek moyang menekan letusan gunung berapi sendirian. Tampaknya benar. Saya ingin tahu tingkat kekuatan nenek moyang yang telah dicapai. Lagi pula, itu jelas bukan sesuatu yang dewa pembunuh biasa bisa memata-matai. Mungkin Ye Junlin dari sebelumnya bisa bertarung, tapi tidak ada yang bisa kecuali dia. Menekan letusan gunung berapi dengan tenaga manusia. Sungguh hal yang konyol kedengarannya, sekecil apapun gunung berapi, tenaga manusia mampu menekan letusannya. Penindasan ini tidak akan berlangsung lama. Menurut klan Yagyu mungkin akan berlangsung hingga puluhan tahun. Ini buruk sekali. Tapi Ye Junlin tahu bahwa nenek moyang klan Yagyu menggunakan gunung berapi untuk berlatih seni bela diri. Datang dan tingkatkan dirimu. Tak lama kemudian, sosok yang tidak duniawi datang ke lapangan. Orang tua itu terlihat lebih muda dari Yagyu Tenfeng, dan tidak ada aura tajam pada dirinya, malah dia seperti orang biasa. Namun nyatanya, pedang Yagyu lah yang menyatukan semuanya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Dia juga memegang pedang di tangannya, yang tertutup debu dan bahkan sisa lahar. Semua orang langsung mengerti. Ini adalah pedang yang ditempa oleh pedang Yagyu di magma. Boom! Saat berikutnya, tubuh pedang itu bergetar, dan semua sisa debu di atasnya beterbangan. Pedang yang tiada taranya terungkap. Tubuh pedang itu memancarkan cahaya seperti api, dan tubuh pedang itu mengandung niat membunuh yang mengerikan.
Begitu pedang ini keluar, dunia akan terkejut dan hantu serta dewa akan menangis. Leluhur, Jian Ying sudah mati. Leluhur, tolong ambil tindakan untuk keluarga Yagyu. Tolong balas dendam Jian Ying. Leluhur, tolong ambil alih situasi keseluruhan. Semua orang di klan Yagyu berlutut tanah, mengungkapkan kesedihan. Apa, dia mati? Ekspresi Yagyu Yijian berubah drastis. Itu adalah junior kesayangannya dan harapan masa depan keluarga. Dia mengajari Yagyu Kenkage segala yang dia bisa, dan dia berharap Yagyu Kenkage akan melampauinya di masa depan. Tanpa diduga, Yagyu Kenkage meninggal saat sedang mengasingkan diri. Melihat tubuh Yagyu Kenkage, Yagyu Ikage benar-benar marah. Siapa? Yagyu Yijian meraung marah, dia. Dewa pembunuh Daxia Buyi, Li Buyi. Semua orang memandang Li Buyi yang terluka parah. Daxia Buyi membunuh dewa? Aku tahu, oke. Gunakan darahmu untuk mengorbankan pedangku ini. Pedang Liu Sheng menebas bilah pedangnya, dan pedang itu segera membuka ujungnya. Yagyu berteriak dengan pedangnya, pedang ini telah diluncurkan, aku bernama Zansen, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Buyi pembunuh dewa, boom, di bawah tekanan yang kuat ini. Dewa pembunuh Buyi mulai gemetar. Dilihat dari momentum yang diungkapkan oleh pedang Yagyu, dia jelas bukan tandingannya. Dia tidak menyangka ada sosok kuno di Pulau Timur. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan Nandi, yang pernah menjadi orang nomor 1 di daftar Great Xiatian, atau bahkan lebih kuat. Jangan bilang dia terluka. Meskipun dia terluka, dia mungkin bukan lawan dari lelaki tua ini. Bunuh dia, klan Yagyu berteriak satu demi satu. Kematian Yagyu Kenkage merupakan pukulan telak bagi mereka. Pembunuh sipil harus mati. Ayo, coba saya lihat. Meski terluka, dewa pembunuh Buyi tidak bisa kehilangan momentumnya. Kamu mundur, aku akan melakukannya. Tiba-tiba Ye Junlin mendorong pembunuh sipil itu menjauh, dan dia berdiri. Dewa pembunuh rakyat jelata bukanlah tandingan Yagyu Isuken. Apalagi dia bisa bertahan hanya dengan satu nafas, jadi jangan memaksakan diri. Dia akan mati jika dia bersikeras. Biarpun dia tidak mati, dia tidak akan berkembang lagi. Ayo sendiri, Melihat Ye Junlin mendorong pembunuh sipil itu menjauh. Pembunuh sipil itu berdiri di samping dengan patuh. Semua orang kaget, meskipun tidak ada yang bisa mendekati Ye Junlin sekarang, mereka semua adalah sisa dari klan Yagyu dan tidak bisa dianggap sebagai master sama sekali. Tidak ada yang menganggap serius Ye Junlin. Dia hanyalah murid dewa pembunuh biasa. Tapi melihat postur ini sekarang, sepertinya ada yang salah. Apakah dia murid dewa pembunuh Buyi? Melihat Ye Junlin berdiri, Liu Shenyi Jian tercengang. Siapa kamu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tepat ketika Yagyu Tenfeng dan yang lainnya menjelaskan bahwa Ye Junlin adalah murid dewa pembunuh Buyi, suara Ye Junlin terdengar, akulah yang membunuh Yagyu Kenkage. Kalimat ini menimbulkan ribuan gelombang. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang di klan Yagyu yang hadir terkejut. Bukankah Yagyu Kenkage dibunuh oleh dewa pembunuh Buyi? Salah. Setelah diperiksa lebih dekat, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Semua orang baru saja berperang melawan dewa pembunuh rakyat jelata. Mereka mengakui bahwa dewa pembunuh Buyi cukup kuat, namun tidak cukup kuat untuk menghancurkan para empu klan Yagyu. Saat dia menghadapi klan Yagyu barusan, dia juga tersandung dan terluka parah. Bagaimana dia bisa membunuh Yagyu Kenkage dengan kekuatan seperti itu? Mustahil, dan dilihat dari cara Yagyu Kenkage meninggal, dia benar-benar hancur.
dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh dewa pembunuh biasa. Bahkan jika dewa pembunuh biasa bisa membunuh Yagyu Kenkage, dia masih akan terluka parah. Namun saat pertama kali tiba, Buyi Killing God tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, Yagyu Kenkage sama sekali tidak dibunuh oleh dewa pembunuh Buyi. Jika dia tidak membunuhnya, maka itu hanya mungkin. Semua orang melihat ke arah Ye Junlin, itu dia. Ternyata dialah yang membunuh Yagyu Kenkage. Salah. Semuanya salah, informasi tentang klan Watanabe salah. Dia jelas bukan murid dewa pembunuh biasa. Bahkan dewa pembunuh biasa menjungkir balikkan Pulau Timur dan mengalahkan 4 kekuatan besar, mungkin karena pemuda ini. Buyi membunuh dewa hanyalah alat bantu, yang paling kuat adalah dia. Kamu sama sekali bukan murid Li Buyi, kamu bukan dari Dongdao, kamu dari Daxia. Seru Yagyu Tianfeng, yang lain juga bereaksi satu demi satu. Tak perlu dikatakan lagi, Yagyu Yijian telah menganggap serius Ye Junlin. Menghadapi Ye Junlin mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang telah memberinya kegagalan, itulah satu-satunya kegagalan. Kebetulan orang itu juga dari Daxia, Yagyu Iken menganggap pria itu sebagai musuh seumur hidupnya. Sejak kegagalannya, dia mengasingkan diri di gunung berapi di belakang keluarganya. Hari demi hari, tahun demi tahun, saat dia menempa pedang itu, dia juga menempa dan mengasah dirinya sendiri. Selama beberapa dekade, kepercayaan ini adalah balas dendam, kalahkan dia. Sekarang Ye Junlin telah membunuh keturunan kesayangannya. Dan Ye Junlin telah memberinya temperamen yang terlihat seperti musuh seumur hidup. Seluruh tubuh Yagyu Yijian hampir mendidih. Dia penuh semangat juang dan kondisinya langsung mencapai puncaknya. Hari ini adalah hari ketika aku keluar dari pengasingan, dan juga saat ketika pedang ini mematahkan ujungnya. Aku akan mengorbankan pedang ini untukmu. Pedang pembunuh dewa sudah cukup untuk memberimu kemuliaan, Yagyu berteriak dengan pedang. Maksudnya sangat sederhana, merupakan suatu kehormatan bagi Ye Junlin untuk mati di bawah pedang dewa pembunuh. Ye Junlin memandang Yagyu Isuku tanpa ekspresi. Dulu aku kesal ketika orang menodongkan senjata ke arahku, tapi sekarang aku benci orang yang menodongkan pedang ke arahku. Mendengar ini, pembunuh sipil itu menundukkan kepalanya karena malu. Bukankah dia seperti ini beberapa waktu lalu? Menggantungkan pedang. Ye Junlin memberinya pelajaran yang sulit. Bukankah sama dengan Yagyu Itken sekarang? Bersambung.